application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas sesuatu yang viral. Katanya begini, Pak Prabowo menandatangani revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Ya, dengan ditandatanganinya revisi Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta atau disingkat DKJ, maka Prabowo sewaktu-waktu bisa memecat Gubernur DKJ. Sehingga, kalaupun Pramono Rano yang menang, gampang kok, itu tinggal diberhentiin sama Pak Prabowo. Jadi banyaklah bully-bully, bahkan komen-komen yang nggak pantas gitu. Misalnya bacotmu Prabowo, mohon maaf Pak Prabowo, saya cuman mencoba membacakan secara acak aja. Katanya begini-begini, tetapi ternyata bla bla bla. Nah, kita akan lihat. Benarkah dengan ditandatanganinya revisi Undang-Undang DKJ, Prabowo bisa seenaknya memberhentikan Gubernur DKJ? Karena kita tahu kan, menurut perhitungan KPU, sepertinya Pramono Rano ini unggul. Dan kemungkinan kans untuk putaran kedua kecil. Ya. Nah, itu juga akan saya bahas. Maka dari itu jangan di-skip video saya, tonton sampai habis supaya Anda dapat pengertian yang komprehensif. Tapi seperti biasa, yang ringan dan yang lucu nih mau lewat dulu nih. Nah, kita lihat nih ya, ada cuitan dari Alex. Kan komikus Panji ini, orang sudah tahu lah ini anak Abah ya. Dia selalu mempromosikan Abah Anies gitu ya. Bahkan dulu ketika ada promosi rumah DP 0%, dia juga tanda kutip jadi salesnya gitu ya. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Abah Anies selalu dipuji, didukung, ya basarnya Anies juga lah, kira-kira begitu. Tapi kali ini menurut Alex ya, dia bilang apa? Tumben, Panji ngomongnya kali ini benar. Nah, apa sih yang Panji ngomongin? Benernya kayak apa? Yuk kita denger nih videonya. Sekarang Anies Baswedan kan bingung, nggak punya panggung, nggak punya panggung, jadi bingung mau jadi apa? Partai nggak punya, diajak partai lain enggak, punya jabatan enggak, makanya kerjanya nongol di YouTube orang mulu. Lu undang dia ke sini, datang dia, yakin orang nggak ada kerjaan. Lu pikir kenapa Anies Baswedan datang ke pelantikan? Ganjar kan nggak datang, Anies kan datang, orang nganggur. Pak Anies juga bingung. Aduh, gue terima undangan lagi, suruh datang. Kalau gue ngeles apa ya, orang gue nganggur, semua orang tahu ya datang lah dia. Jadi kali ini malah dia, menurut saya, tanda kutip, ya setengah nyinyiri Pak Anies yang nggak ada kerjaan. Tadi Anda dengar sendiri lah videonya. Oke, nah ini kan Deddy Sitorus yang di video saya kemarin, saya sebutkan mengancam Prabowo, kalau nggak putus hubungan dengan Jokowi, tidak berhentikan Listio Sigit sebagai Kapolri dan Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, kira-kira ya PDIP nggak dukung lah, kira-kira gitu ya. Tapi dengan bahasa yang beda dengan apa yang saya ucapkan. Dia bilang Jawa Tengah berubah dari kandang banteng menjadi kandang bansos dan kandang parcok katanya. Karena dituduh Lutfi itu menang karena bansos. Nah, kita lihat di sini cuitan dari Brigadir JM. Menempuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Ternyata yang dibilang Deddy Sitorus ada benarnya. Nah, benarnya apa? Jateng itu kandang bansos, tapi pelakunya mereka sendiri. Dan tetap saja keok. Nah, itu Anda lihat tuh tumpukan bansos dari Banteng Merah. Kalah tetap. Oke deh. Nah, kemudian ada cuitan dari Laksmi bagus nih ya. Cuitannya begini, Bu, yang bener aja 10.000 buat
Bukan buat porsi ibu buat masak di rumah. Itu buat anak sekolah, Bu. Udah salah nyolot lagi ini ibu satu. Pakai nyuruh hitung ulang. Pak Prabowo justru udah hitung ulang, Bu. Makanya nilai 10.000 bisa untuk kasih makan bergizi anak sekolah. Jadi begini. Ketika Pak Prabowo menggelontorkan ide makan siang gratis dari kampanye dan sekarang sedang diproses terus ya sampai tahun depan mulai gitu ya. Kok tahun depan? Ya nggak mungkin lah dilantik langsung besok ada makan gratis, kan perlu disusun dapur masaknya dan segala macam. Itu duit dari mana? Hambur-hamburkan uang saja ya. Makin banyak hutang kita. Sama Pak Prabowo dan timnya dan tentu dengan Menteri Keuangan dihitung-hitung bagaimana supaya jangan terlalu boros gitu ya. Didapatlah nilai 10.000, itu pun dicela. Kemahalan dia bilang boros, kemurahan dibilang bohong gini gitulah banyak macam. Nah, termasuk Ibu Mega. Nah, Ibu Mega menganggap 10.000 itu dikasih supaya ibu si anak itu masak dengan 10.000. Padahal bukan itu. Itu nanti sudah dimasakin dan anak itu dikasih di sekolah. Nah, kita dengerin aja dah videonya. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah. Saya juga tukang masak kok. Ibu saya tuh orang Sumatera, Bengkulu. Jadi tradisi apa? Putri pertama harus pintar masak. Alhamdulillah. Ku hitung kan. 10.000 toh. Apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Loh, tepuk tangan dong ibu-ibu. Apa urusan kalian? Saya tahu ngulek cabai segala. Ini kemanusiaan, tahu? Loh ya, nanti kalau udah makin melambung, ibu-ibu ini kan udah datang ke saya. Ibu gimana dong cabainya sekarang? Aduh pusing lah gua. Ibu sekarang namanya bawang putihnya naik. Aduh pusing lah gua. Gitu loh. Jadi ya gitu. Sorry ya, Mas. Saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah ya apa ya Bu ya? Paling tempe. Iyalah, aku bilang. Karena saya bisa masak. Nah, keren nggak Presiden Republik Indonesia 3 profesor juga masak boleh. Gila lah. Gila, siapa yang gila ya? Jadi Ibu Mega berpersepsi 10.000 itu seakan-akan diberikan kepada si ibu-ibu anak-anak itu untuk dibelanjakan, untuk masak. Enggak, sudah dimasakin Bu, anaknya tinggal makan gitu ya. Kok bisa 10.000? Lah, sudah diirit dan dimasak oleh dapur masak ya, dapur umum, nantilah ada sistemnya lah. Ya tentulah dibuatnya massal jadi murah. Bukannya dikasih itu uang 10.000 kepada orang tua anak untuk dibuatkan makanan gratis di rumah masing-masing. Enggak Bu, Ibu nggak ngerti ya. Oke deh, nah kita lihat lagi nih ya. Kan Deddy Sitorus marah-marah tuh. Katanya kandang banteng, Jateng bukan lagi kandang banteng, tapi kandang bansos dan kandang parcok. Nah mereka kan kalah kan di Jateng, begitu juga di Jawa Timur. Jawa Barat juga kalah. Banten pun kalah. Cuma daerah khusus Jakarta nih ya, yang untuk Pulau Jawa nih ya. Nah, mereka sudah kalah jauh. Seperti waktu Pilpres, mereka mengajukan gugatan. Nah kita lihat aja dulu videonya, nanti saya bahas. Yuk. Apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi. Ini untuk teman-teman rekan-rekan media. Dan yang kedua, untuk di Jawa Tengah, kami juga mendalilkan keterlibatan aparat penegak hukum. Di mana dari awal ada panggilan-panggilan kepolisian, ada panggilan kejaksaan, dan juga pengerahan kepala desa, dan lain-lain. Ini nanti kita akan buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Seperti biasa, kala di Pilpres dia bilang TSM. TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Sehingga kalah mereka. Ada ya, kalau Deddy Sitorus bilang ada bansos. Nah, kalau ini ada pengerahan aparat hukum. Misalnya panggilan-panggilan dari kepolisian, kejaksaan, kepala desa. Nanti kami akan buktikan. Ya sudah, dulu juga begitu kan?
tidak bisa terbukti, ya. Akhirnya gugat ke PT UN, kalah. Saya lagi nunggu apakah gugat ke PLN. Nah, ternyata berhenti di PT UN. Nah, ini juga sama. Ya, kita kasih aja lah, kan memang boleh kan digugat ya selama dia punya bukti. Kita tunggu saja. Nah, menariknya di Jakarta, ya, kan sebelumnya kubu 01 Ridho dan kubu siapa itu 02 Dharma Pongrekun dan Kunwardana bilang mau gugat, ya kan? Tapi ini berita hari Kamis kemarin dikatakan di sini Pilgub Jakarta nihil gugatan. Kapan penetapan gubernur dan wagub terpilih? Ternyata Ridho dan Dharma Pongrekun tidak mengajukan gugatan. Nah, kita lihat beritanya nih. Nah, di sini katanya ada ratusan gugatan sengketa Pilkada 2024 di sejumlah daerah yang sudah terdaftar di Mahkamah Konstitusi. Namun, tidak ada gugatan mengenai Pilkada Jakarta. Lalu kapan KPU menetapkan pemenang Pilkada Jakarta 2024? Nah, Ketua KPU Jakarta Wahyu Dinata mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu buku registrasi perkara konstitusi BRPK dari MK. Sehingga katanya KPU belum melakukan penetapan di Jakarta. Dia lagi nunggu nih, ada nggak nih yang berperkara. Jadi masih menunggu penetapannya itu, menunggu setelah ada pengumuman BRPK. Ada nggak yang menggugat? Kan sampai hari kemarin tidak ada. Nah, di sini intinya Wahyu ini setelah nanti menerima BRPK memiliki waktu paling lama 3 hari untuk menetapkan calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, setelah itu katanya pengumuman resminya. Nah, diketahui bahwa ada 275 gugatan sengketa Pilkada serentak 2024 yang sudah masuk MK yang berasal dari berbagai daerah, tapi tak satu pun di antaranya berasal dari Jakarta. Dari situs MK dikatakan lembaga ini membuka layanan pengajuan permohonan sengketa Pilkada sampai 28 Desember. Ya. Namun katanya pemohon dapat mengajukan permohonan ke MK 3 hari kerja setelah KPU daerah masing-masing mengumumkan penetapan perolehan suara. Ya. Nah, untuk Pilgub Jakarta yang diumumkan oleh KPU pada hari Minggu ya, maka batas 3 hari kerja ya sudah berakhir Rabu ya. Rabu kemarin lusa ya. Jadi tak ada satupun gugatan yang masuk sehingga momennya berakhir Rabu malam. Ya kan? Tidak ada yang menggugat Jakarta. Kita nggak tahu ya, ini catatannya tidak ada. Jadi apa menariknya ya? Kalau benar tidak ada gugatan dari Ridho maupun Dharma Pongrekun, artinya mereka berdua mengakui keputusan KPU itu benar. Ini sementara yang saya bisa asumsikan ya. Ini mereferensi berita tadi. Seperti di video-video saya sebelumnya, kalau memang Pramono Rano memenangkan, kan saya sudah bilang kan, kita ucapkan selamat. Ya, tapi kita tunggu sebentar lagi pengumuman dari KPU. Ya, jadi menarik ya, tidak ada gugatan dari Pilkada Jakarta. Sedangkan tadi dari pihak PDIP akan menggugat khususnya Pilkada Jateng dan Jatim. Katanya ada intervensi kekuasaan. Oke, kita tunggu nanti. Nah, ini kita masuk nih. Nah, ini media massa yang saya suka. Sepertinya Tempo sebagai media investigatif jurnalistik, kira-kira gitulah ya, yang waktu zaman Orde Baru ngetop lah gitu ya. Sekarang kalah gitu sama Tirto.id ini. Ya, ini benar-benar independen. Ya, dia melakukan investigasi yang benar-benar independen, tidak bermaksud ngompor-ngomporin. Nah, dia memeriksa fakta. Kan tadi saya katakan di awal ya, ada cuitan bahwa Pak Prabowo menandatangani revisi Undang-Undang DKJ sehingga bisa sewaktu-waktu memberhentikan gubernur dan wakil gubernurnya. Jadi dicurigai, nah Ridho nih kagak gugat nih, karena nanti juga dipecat tuh Pramono Rano sama Pak Prabowo, kira-kira gitu. Percuma dia menang, ntar juga dipecat sama Pak Prabowo karena ada revisi Undang-Undang DKJ baru yang ditandatangani. Nah, kita lihat nih ya, penelitian dari Tirto Media yang independen. Judul berita, Gubernur bisa dicopot Prabowo karena revisi Undang-Undang DKJ. Benarkah? Nah,
Revisi Undang-Undang DKJ yang baru-baru ini disahkan tidak memuat pasal yang menyebut bahwa presiden bisa mencopot gubernur maupun wakil gubernur DKJ sewaktu-waktu. Nah, saya kasih lihat beberapa beritanya ya, cepat ya. Karena di awalnya saja dia sudah kasih statement tidak ada pasal yang menyebut bahwa presiden bisa mencopot gubernur maupun wakil gubernur DKJ sewaktu-waktu. Ya. Nah, jadi di sini dikatakan langsung dan ya, ada narasi, ada video, ada cuitan yang menyebut bahwa calon gubernur daerah khusus Jakarta yang kemungkinan akan menang satu putaran, yaitu Pramono Anung beserta wakilnya Rano Karno, disebut sewaktu-waktu bisa dicopot oleh Prabowo setelah dilantik karena Pak Prabowo menekan revisi Undang-Undang DKJ. Ya, narasi tersebut juga menyinggung bahwa gubernur dan wakil gubernur DKJ terpilih oleh presiden karena Jakarta termasuk ke kawasan aglomerasi. Aglomerasi kira-kira kawasan yang saling terkait untuk tujuan bersama gitu ya. Ya, karena Jakarta termasuk kawasan aglomerasi, maka gubernur dan wakil gubernur itu dipilih oleh presiden. Padahal kita tahu kan pilkada. Oke, di situ aja sudah nggak benar ya. Nah, jadi kita tahu sementara tadi sudah saya katakan tidak ada gugatan ya. Jadi kalau tidak ada gugatan dan perhitungannya sudah 50% per satu, sepertinya KPU akan menetapkan yang akan jadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih adalah Pramono Anung dan Rano Karno ya. Nah, di sini katanya Tirto menemukan unggahan dari akun X yang dulu namanya Twitter, yang nama penggunanya namanya HNI Rankara atau dalam kurung arsip pada hari Minggu ya 8 Desember. Akun tersebut mengunggah gambar Prabowo dengan latar belakang surat suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta disertai narasi ridho kala Prabowo revisi Undang-Undang DKJ, Pramono tidak akan jadi gubernur DKI Jakarta. Ini kan kompor ya, mencoba mengadu domba, padahal tidak demikian ya. Nah, ini dalam penelusuran fakta Tirto, pertama-tama katanya perlu diketahui bahwa dalam salinan revisi Undang-Undang DKJ yang baru-baru ini yang disahkan oleh Prabowo, terdapat 4 pasal yang diubah dalam Undang-Undang DKJ. Salah satunya soal status gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih menjadi namanya gubernur dan wakil gubernur Provinsi Daerah Khusus Jakarta, tidak lagi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Itu satu ya. Dari 4 pasal itu yang direvisi, tidak ada satu pasal pun yang menyebut bahwa presiden bisa mencopot gubernur maupun wakil gubernur sewaktu-waktu, maupun soal aglomerasi Jakarta. Ya, jadi penunjukan gubernur dan calon gubernur DKI Jakarta masih melalui proses pilkada, seperti yang tercantum di pasal 10 Undang-Undang Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Tetap melalui pilkada. Ya. Nah, memang berdasarkan Undang-Undang DKJ untuk menyinkronkan daerah yang saling terkait itu, misalnya Jakarta, Tangerang, Bekasi gitu ya, contoh ya, dibentuklah yang namanya Dewan Kawasan Aglomerasi yang bertugas mengkoordinasikan penataan ruang kawasan strategis nasional, bla 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 bla. Nah, ketua dan anggota dewannya betul ditunjuk oleh presiden, bukan gubernurnya, ya, beda, ya. Jadi lebih lanjut, tak semudah itu mencopot gubernur dan wakil gubernur, ya. Nah, ada Undang-Undang Nomor 23 dan Anda baca di situ, pemberhentian gubernur itu hanya bisa terjadi karena ada pelanggaran sumpah atau janji jabatan, ketidakmampuan melaksanakan tugas selama 6 bulan berturut-turut, misalnya sakit keras, ya, pelanggaran hukum, perbuatan tercela, atau karena tugas tertentu yang tidak dapat dirangkap, ya. Proses pemberhentian ini bertujuan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis hukum. Prosesnya juga panjang ya. Pemberhentiannya itu ada beberapa tahapan. Pertama, DPRD yang melakukan inisiatif mengajukan usulan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri jika alasan pemberhentian terkait pelanggaran berat seperti pelanggaran sumpah atau janji jabatan, tadi cacat dan seterusnya lah ya.
Kemudian usulan ini pun harus diputuskan dalam rapat paripurna DPRD. Jadi nggak gampang, ya, dengan dukungan minimal 2/3 anggota yang hadir. Jika usulan itu tersebut, Mahkamah Agung pun harus memeriksa dan memutuskan kasus tersebut dalam waktu 30 hari. Jadi berjenjang, putusan Mahkamah Agung bersifat final dan menjadi dasar pengusulan pemberhentian kepada presiden, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak ada main seenaknya pecat gitu. Jadi kesimpulannya berdasarkan penelusuran Tirto ini, bahwa Gubernur Daerah Khusus Jakarta bisa dicopot sewaktu-waktu oleh Prabowo tidak benar, tidak bisa dibuktikan. Jadi revisi Undang-Undang DKJ yang baru-baru ini disahkan tidak memuat pasal yang bisa mencopot gubernur maupun wakil gubernur sewaktu-waktu. Presiden hanya memiliki kewenangan menunjuk ketua dan anggota dewan kawasan aglomerasi. Itu saja. Ya. Jadi udahlah, ya. Usaha pecah belah ini, sebar hoax itu hanya dipercaya orang-orang yang dungu. Ya. Jadi ada proses panjang lah, ya. Jadi itu hoax. Oke? Jadi jelas ya, revisi Undang-Undang DKJ tidak memuat satupun pasal yang menyebutkan presiden bisa seenaknya memecat gubernur dan wakil gubernur. Jadi jangan percaya hoax yang sifatnya adu domba. Yang kira-kira begini, tuh meskipun Ridho kalah, tapi ntar Pramono Rano lalu ditetapkan KPU ya. Dan saya rasa sih sepertinya akan ditetapkan sebagai pemenang. Entar juga dipecat sama Prabowo, digantikan sama Ridho. Enggak benar itu, ya. Waduh, ini orang mesti dicari ya. Terus kan sudah menyebarkan hoax, kena Undang-Undang ITE harusnya. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.